Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Anjani pada pelajaran aswaja, yaitu materi tentang zikir dan doa. Pada kesempatan kali ini Bu Anjani akan menjelaskan dulu apa itu zikir ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materinya, Bu Anjani mau tanya dulu. Kalian pasti pernah dengar kan zikir itu apa? Iya, pinter yang biasanya dibaca setelah sholat. Kalau kita jamaah di sekolah waktu zuhur sama asar, setelah sholat sebelum doa pasti kita berzikir terlebih dahulu. Nah, kan kalian sudah mempraktekkan. Sekarang Bu Anjani kasih tahu zikir itu artinya apa sih? Apa yang dimaksud dengan zikir? Nah, secara bahasa zikir itu artinya ingat ya. Zikir itu artinya ingat. Nah, ingat siapa Bu? Mengingat atau menyebut nama Allah dengan tujuan mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, kalau secara bahasa tadi artinya ingat, secara istilah zikir memiliki arti menyebut nama Allah dengan tujuan mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya itu untuk mengingat dan mendekatkan diri sama Allah. Nah, zikir ini yang paling bagus itu kapan sih Bu? Yang paling bagus itu kalau kalian baca setelah sholat, terutama sholat fardu, subuh, asar, maghrib, isya, subuh. Minimal baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih, takbir, dan tahmid. Itu paling minimal untuk dibaca. Nah, ini adalah bacaan zikir yang paling mudah, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kapan saja Bu, selain setelah sholat kita itu boleh. Gimana sih Bu caranya berzikir itu seperti apa? Nah, di sini caranya berzikir itu ada 3. Yang pertama ada zikir dengan hati. Maksudnya zikir dengan hati itu apa? Maksudnya seperti ini, kalian mengingat-ingat Allah itu di dalam hati, disimpan. Selain itu juga zikir dengan lisan. Nah, ini yang biasanya sering kalian lakukan, zikir dengan lisan. Baca tahmid, baca tahlil, baca 3 surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Terus baca istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Itu zikir dengan lisan. Kalau dari hati tadi, meyakini dalam hati bahwa Allah itu yang Maha Esa, itu dengan hati. Kalau dengan lisan tadi berupa bacaan-bacaan zikir yang biasa kalian terapkan itu. Dan yang terakhir ada zikir dengan perbuatan. Maksudnya zikir dengan perbuatan ini apa Bu? Yaitu melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan semua perintahnya seperti apa? Sholat, zakat, sodako, yang paling mudah berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan lain sebagainya, banyak sekali. Terus yang dilarang oleh Allah, menjauhi makan makanan haram, perbuatan yang tercela, seperti menjahili temannya, atau berkata jelek kepada orang tua, membentak, seperti itu. Nah, kita itu berzikir kapan saja sih Bu berzikirnya? Nah, di situ ada tulisannya pagi, siang, sore, malam, kapanpun boleh. Bu, misalkan saya lagi naik bis, saya mau berzikir, apa boleh? Boleh, itu malah lebih bagus sekali. Terutama kalau kalian naik kendaraan, misal kalian mau pergi ke Jogja. Nah, itu selama perjalanan, selain kalian berbincang-bincang dengan temannya atau bergurau, alangkah lebih baiknya jika kalian isi dengan bacaan-bacaan zikir, sholawat, tasbih, tahmid, dan lain sebagainya
ya. Jadi berzikir itu boleh kapan saja, tapi yang paling baik itu setelah sholat. Bukan yang lainnya nggak baik, baik, tapi kan yang paling baik seperti itu. Di mana saja Bu kita boleh berzikir, di mana saja boleh. Di rumah, waktu kalian sedang bepergian, di rumahnya nenek, di dalam bis, waktu berkemah, di laut, di mana saja boleh. Tidak ada batasan untuk berzikir. Jadi berzikir itu kapanpun dan dimanapun. Nah, tata caranya gimana Bu untuk berzikir itu sendiri? Tidak ada tata cara khusus, tapi yang paling penting itu saat kita berzikir kita harus tenang, khusyuk. Harus tenang, harus khusyuk, tidak boleh sambil bergurau, terus menggunakan suara yang lembut, gak perlu keras-keras, tidak perlu sampai emosi. Zikirnya tidak perlu sampai emosi, pelan-pelan dengan suara yang tenang, yang pelan, yang syahdu, seperti itu. Tata cara dari berzikir. Selanjutnya, di sini Bu Anjani punya bacaan-bacaan zikir. Mungkin anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah sudah hafal ya zikir itu apa saja. Di sini Bu Anjani kenalkan. Ada zikir yang pertama. Nah, zikir yang pertama ini kita membaca apa Bu? Kita membaca istighfar terlebih dahulu dengan bunyi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, setelah kalian salam, kalau sholat jamaah di sekolah pasti ini pertama kali yang kalian ucapkan. Baca istighfar terlebih dahulu, minta ampun sama Allah terlebih dahulu. Nah, ini tuh artinya apa sih Bu? Nah, Bu Anjani kasih tahu artinya ya. Artinya, saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya. Jadi, zikir yang pertama yang bisa kita mulai adalah istighfar. Bu, itu terlalu panjang, apa boleh pendek? Yang panjang lebih baik, tapi kalau kalian masih belajar, masih kesulitan, boleh hanya istighfarnya saja. Astaghfirullahaladzim, itu yang sebanyak-banyaknya. Tapi juga harus belajar yang versi lebih panjangnya. Nah, ini urutan zikir yang pertama. Selanjutnya zikir yang kedua. Zikir yang kedua kita baca apa Bu? Nah, kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca tahlil. Nah, kalau yang pertama tadi itu dibaca 3 kali, yang kedua itu juga dibaca 3 kali. Nah, dibaca 3 kali. Bu, kalau lebih dari 3 kali apa enggak boleh? Boleh, lebih banyak lebih baik. Kalau yang kedua ini memiliki arti apa Bu? Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yang merajai segala sesuatu dan yang menyandang segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu artinya. Sekarang yang ketiga, yaitu kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaab rahmatik bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin kalau yang kalimat terakhir itu kalian kurang familiar ya, karena yang biasa kita baca itu sampai wal ikram gitu ya. Tidak apa-apa, tidak harus semuanya, yang penting dibaca. Yang keempat, setelah membaca itu semua, yang pertama tadi baca istighfar, yang kedua ada bacaan tahlil, dan yang ketiga, nah sekarang yang empat, kita membaca suratul Fatihah. Pasti anak-anak, terutama anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah sudah hafal kan Al-Fatihah. Kalau belum hafal berarti sholatnya selama ini tidak jadi dong. Nah, seperti itu. Setelah membaca zikir yang ketiga, kita baca zikir yang keempat, yaitu surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca apa Bu?
setelah itu kita membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang memiliki arti dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, biasanya zikir yang kelima ini akan nyambung ke zikir yang keenam, yaitu apa, Bu? Yaitu membaca yang namanya ayat kursi. Nah, ayat kursi ini ada di Suratul Baqarah ayat 255. Pasti kalian juga sudah hafal, sudah sering dibaca di sekolah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyil azim. Nah, ini bacaan ayat kursi dari Bu Anjani. Ayat kursi ini anak-anak sangat bagus kalau kalian baca juga sebelum tidur. Nah, selain doa sebelum tidur, kalian tambahkan dengan ayat kursi. Untuk apa, Bu? Ayat kursi ini ketika kita baca sebelum tidur, tidur kita itu akan dijaga oleh malaikat, tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh setan. Jadi nggak ada mimpi buruk, atau kalau kalian kenal istilah nggak ada tindian. Nah, seperti itu dibaca. Jadi selain membaca doa sebelum tidur, terus baca syahadat, terus baca ayat kursi ini, baca kulhu al-ikhlas 3 kali, al-falak dan an-nas, insya Allah kalian akan terhindar dari godaan setan. Selanjutnya yaitu zikir yang ketujuh. Nah, ada membaca kalimat thayyibah. Nah, di sini kalimat thayyibahnya itu dibaca 33 kali. Kalau biasanya kalian di masjid itu bawa tasbih yang isinya ada 99 itu loh, yang kayak kelereng kecil-kecil. Nah, yang pertama baca dulu tasbih, lafadznya subhanallah, itu 33 kali. Yang kedua alhamdulillah, itu juga 33 kali. Dan yang terakhir ada Allahu Akbar, itu bacaan takbir, itu juga 33 kali. Jadi baca bacaan tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Setelah itu kita membaca tahlil yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Nah, setelah itu barulah kita membaca doa. Ini tadi adalah rangkaian dari bacaan zikir yang ada di Amaliyah Nahdliyah atau di NU. Nah, zikir sendiri itu apa sih manfaatnya, anak-anak? Yang pertama, dapat menenangkan dan melembutkan hati. Nah, dengan zikir hati kita itu tidak gelap. Kalau katanya orang Jawa, hati ini gak peteng. Kalau hatinya gelap itu susah diingatkan, biasanya tidak mau diingatkan. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang hatinya gelap. Yang kedua ada tidak marah-marah dan emosi, tidak suka marah, tidak suka emosi. Terus yang ketiga ada selalu melakukan pekerjaan yang baik. Nah, zikir itu kan pekerjaan yang baik. Nah, dengan kita selalu berzikir, maka kita juga sedang melaksanakan pekerjaan yang baik. Yang keempat ada mempertebal keimanan kepada Allah. Dan yang terakhir dapat memperbanyak pahala. Itu tadi penjelasan dari Bu Anjani tentang zikir. Minggu depan setelah berzikir kita akan belajar tentang doa. Untuk tugas kalian di rumah, yang pertama, zikir secara bahasa berarti. Yang kedua, tujuan zikir adalah untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada. Yang ketiga, zikir sangat dianjurkan itu sesudah melaksanakan apa dulu. Yang keempat, zikir dengan perbuatan dilakukan dengan cara menjalankan segala perintah Allah. Dan tadi sudah disampaikan sama Bu Anjani. Yang kelima, salah satu manfaat zikir dapat menenangkan dan melembutkan
Itu tadi di manfaat zikir ada. Kalau kalian menyimak video ini dari awal, kalian pasti bisa menjawab ke 10 pertanyaan dari Bu Anjani ini. Nomor 6, ada 3 cara untuk berzikir, yaitu zikir dengan hati, lisan, dan titik. Yang ke-7, zikir dilakukan dengan suara yang, nah tadi sudah, suaranya keras, emosi atau pelan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Anjani. Yang ke-8, tuliskan lafadz bacaan tasbih. Bacaan tasbih tadi yang apa? Jadi ada 3 kalimat thayyibahnya, tasbih, tahmid, dan takbir. Kalian menuliskan yang bacaan tasbih. Yang ke-9, dalam zikir yang kedua tadi yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan selanjutnya itu kita baca sebanyak berapa kali. Dan yang terakhir, tuliskan lafadz bacaan takbir. Kalau di nomor 8 kita tulis bacaan tasbih, kalau di nomor 10 kita tulis bacaan takbir. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Anjani tentang zikir. Semoga bisa kalian terapkan di rumah dan bisa bermanfaat ilmu yang Bu Anjani sampaikan. Mohon maaf bila Bu Anjani ada salah. Bu Anjani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.